Selamat datang di pitching presentation. Pitching Jangan presentation. manggil-manggil setan dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Nisa sebagai direktur, produser, animator, voice actor untuk Bocil, dan kompositor. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila Firantinur. Saya sebagai animator, voice actor Poci, dan juga layout editor. Perkenalkan, nama saya Farhan Aulia Hidayat sebagai animator, voice actor Uwo, dan juga scriptwriter. 1. Kata kasar, identifikasi masalah. Dalam jurnal yang ditulis Timothy J., seseorang dapat berkata kasar sebanyak 80 hingga 90 kali dalam percakapan sehari-hari. Wah, itu sebanyak 5 kata kasar tiap 1 jam. Kenapa anak-anak misuh? Anak-anak belajar mengumpat selama perkembangan bahasa mereka. Mereka mungkin mengatakan kata-kata ofensif tanpa sepenuhnya memahami. Saat mereka bereksperimen dan meniru bahasa tersebut, butuh waktu bagi mereka untuk memahami kompleksitas bahasa dan memahami implikasi sosial dan emosi dari penggunaan kata-kata tersebut. Timothy J. Kenapa anak-anak misu? Terdapat banyak hal yang menyebabkan anak-anak misu. Di antaranya ada 5. Pertama, orang dewasa. Kata-kata kasar dapat berasal dari anggota keluarga, termasuk orang tua, saudara kandung, atau kerabat lain yang menggunakan bahasa tersebut di rumah. Kedua, media sosial. Dengan pertumbuhan eksponensial internet dan media viralitas sosial seperti aplikasi TikTok, anak-anak dengan mudah mengikuti apa saja yang ada di media sosial. Ketiga, teman sebaya. Pengalaman umum menunjukkan bahwa anak-anak belajar menggunakan untuk mengucapkan kata-kata kasar sebagai perilaku untuk menyesuaikan diri. Dengan mengucapkan cara tertentu, anak-anak dapat cocok dengan kelompok mereka yang terkhusus. Keempat, entertainment. Televisi, film, musik, dan konten online seringkali mengandung bahasa yang eksplisit. Paparan terhadap media-media tersebut dapat berkontribusi pada kosakata seorang anak, termasuk penggunaan kata kasar. Kelima, budaya sekitar. Lingkungan budaya di mana seorang anak tumbuh dapat memainkan peran. Kata-kata kasar mungkin umum di beberapa komunitas atau budaya tertentu, dan anak-anak mungkin dapat menyerap kata-kata tersebut melalui paparan budaya tersebut. Melalui studi yang dilakukan oleh Rahmat Setio Jatmiko dan Rian Damariswara tentang bahasa kasar yang ditiru oleh remaja dari media sosial TikTok di Desa Mojoarum, menunjukkan bahwa anak-anak yang berusia 12 tahun sudah belajar cara mengucapkan kata-kata kasar. Biasanya praktik ini paling umum dilakukan oleh anak laki-laki. Ini adalah tren yang sangat mengkhawatirkan karena sebagian besar kata-kata kasar mengandung penghinaan, misogoni, dan rasisme. Tanpa bimbingan dewasa yang tepat, penjelasan yang memadai tentang arti dan dampak dari setiap kata kasar, anak-anak dapat terjerumus ke dalam pola pikir rasis dan misogonis pada saat mereka mencapai dewasa. Kedua, setan dan bocil, target audience. Target audience, mengingat dari penelitian sebelumnya, target audience untuk proyek ini adalah anak-anak usia dari 12 hingga 18 tahun yang sangat aktif menggunakan internet dan media sosial berbasis video seperti TikTok dan Instagram. 5 jenis kata kasar yang paling umum digunakan anak adalah 1. Objek, benda yang biasanya digunakan sebagai kata kasar yang memiliki bau busuk atau jelek. 2. Makhluk halus yang sering mengganggu kehidupan manusia. 3. Bagian tubuh yang digunakan sebagai kata kasar biasanya berkaitan erat dengan organ seksual. 4. Hewan, biasanya menggunakan hewan yang mempunyai konotasi kotor atau haram. 5. Kondisi, biasanya mengandung unsur mengolok disabilitas mental atau fisik, homofobia, atau keadaan yang tidak menguntungkan. 3. Panggil setannya, narasi solusi. Cautionary tales, kisah-kisah peringatan sudah sering ditemukan dalam dongeng. Rakyat dan budaya populer seperti urban legend adalah narasi yang menyampaikan pelajaran moral tertentu atau peringatan kepada para pendengarnya. Cerita-cerita ini biasanya menampilkan tokoh-tokoh yang membuat keputusan buruk atau menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan, yang mengakibatkan konsekuensi negatif. Beberapa contoh kisah peringatan dalam dongeng rakyat adalah Pengembala Domba dan Si Tudung Merah. Sedangkan dalam urban legend terdapat karakter seperti Slenderman. Kisah-kisah peringatan menawarkan pelajaran yang abadi tentang perilaku manusia dan akibat dari tindakan tertentu. Mereka adalah sarana yang kuat untuk menyampaikan prinsip-prinsip
etika, dan norma-norma sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, kisah-kisah peringatan adalah cara yang tepat untuk menyampaikan pesan kita kepada anak-anak. Proyek ini Proyek bertujuan untuk mencegah anak-anak menggunakan kata-kata kasar dengan membawa apa yang mereka sebut. Namun, kita tidak ingin menggambarkan makhluk halus sebagai makhluk jahat dan nakal, melainkan sebagai teman dan korban dari kata-kata kasar. 4. Setan dan Bocil Part 2. Bocil. Bocah biasa didesain layaknya minoritas bocah laki-laki jenjang SD di Indonesia. Indigo, bocil berteman dengan para makhluk halus, namun jarang memperdulikan mereka. Kasar, sering mengumpat tanpa mengetahui arti dan akibat dari kata yang ia lontarkan. selanjutnya ada karakter Poci. Yakni karakter populer salah satu makhluk halus dari Indonesia yang cukup terkenal, yakni bernama Pocong. Sifat dari Poci sendiri adalah lucu, dibuat tidak seram agar anak kecil tidak ketakutan melihatnya, tetapi tetap bisa memahami isi dari animasi. Karakter ketiga, Uwo. Uwo mempunyai sifat baik hati walaupun tampangnya besar dan menakutkan. Uwo punya empati dan simpati besar terhadap sesama. Keras kalau dikerasin, namun apabila ada yang berbuat jahat kepadanya, ia tak segan-segan hadirinya. 5. Alur kerja. Alur praproduksi. Ide, pengumpulan ide cerita dari masing-masing anggota. Setelahnya, cerita, pembuatan alur cerita yang akan dibuat dari ide yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya, storyboard. Setelah membuat cerita, maka kita akan membuat papan cerita untuk memudahkan pada proses produksi. Dan terakhir adalah desain. Pada tahap ini kami merancang karakter layout serta objek-objek yang dibutuhkan lainnya. Kedua, alur produksi. Dari tahap pertama adalah layout. Kedua, research and development. Ketiga, karakter tahap kedua. Karakter tahap kedua ini adalah membuat karakter tersebut sehingga bisa atau dapat dianimasikan. Keempat adalah rigging. Rigging adalah membuat karakter animasi tersebut agar dapat digerakkan. Dan terakhir, animasi. Pada tahap terakhir ini memulai proyek animasi. Untuk alur post-produksi, terdapat compositing, yaitu menggabungkan elemen-elemen yang dikerjakan pada tahap produksi, serta editing, yaitu tahap akhir pemilihan gambar atau scene yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Mari kita lihat video demo project Jangan Manggil-Manggil Setan kami. Tuh, ayo, ayo. Setan. Oh, maaf bro. Setan. Kata setan buat mengumpat. Udah salahkan kami terlebih dahulu. Kamu tahu nggak sih, susah jadi setan tuh kayak gitu. Hehe, iya, aku janji gak bakal ulangi lagi kok. Iya, janji deh, janji. Set.
Tindak lanjut, dengan menggunakan sosial media berbasis video, proyek animasi kami dapat disebarluaskan dan menuju ke target audiens yang tertuju. Setelah itu, mendapatkan feedback dari masyarakat. Kami akan melakukan pengembangan diri untuk menjadi animator yang lebih baik ke depannya. Terima kasih telah menonton presentasi pitching Jangan Manggil-Manggil Setan dari kelompok 1.